Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di channel Islam Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman, pada segmen kali ini saya mau bahas mengenai seorang pelaku tindak pidana dalam perkara pidana, ya, baik itu sebagai tersangka maupun terdakwa. Ini wajib mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum ataupun pengacara. Nah, masih banyak yang keliru menafsirkan atau berpandangan ketika penasehat hukum, pengacara atau advokat mendampingi seseorang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana. Ya, ini orang yang bersalah kok dibela. Ada apa? Apa mentang-mentang bayarannya gede, ya, atau dia dibayar terus kemudian dia mendapatkan pembelaan dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman, konsepnya tidak seperti itu, ya. Walaupun pengacara ketika mendampingi kliennya itu, ya, ada honorariumnya tergantung kesepakatan, tapi ya tidak seperti itu terus, ya, konsepnya, ya, bahwa di dalam undang-undang hukum acara pidana, ya, KUHP, mengatur tentang itu, ya. Seorang tersangka ataupun terdakwa wajib mendapatkan bantuan hukum, ya, wajib didampingi oleh penasehat hukum pada setiap tingkatan, baik itu tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di dalam ruang pengadilan. Nah, jadi teman-teman, jangan disalahartikan ketika pengacara atau penasehat hukum mendampingi seseorang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana, yaitu dianggap, wah, membela kesalahannya. Tidak, ya. Bukan kesalahannya yang dibela, tetapi hak hukumnya yang dibela, diperjuangkan, atau dia wajib untuk didampingi, teman-teman, ya. Bukan sekedar mendapatkan bayaran atau bagaimana, tapi ini merupakan amanah undang-undang, ya, dijelaskan di dalam pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kalau misalkan seorang tersangka atau terdakwa yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, teman-teman, ya, nah, maka pejabat yang berwenang yang memeriksa perkara tersebut, ya, wajib memberitahukan kepada si tersangka atau terdakwa bahwa kamu, ya, karena melanggar ketentuan pasal sekian-sekian yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, maka kamu wajib didampingi oleh penasehat hukum. Nah, itu haknya untuk mendapatkan atau memperoleh informasi dari penyidik atau jaksa atau hakim, ya. Nah, kalau itu tidak dilaksanakan oleh pejabat-pejabat tersebut, maka tentu pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang punya wewenang itu batal demi hukum, ya, tidak sah pemeriksaannya. Ingat, ya, ini ketentuan undang-undang. Maka dari itu, ya, wajib diberitahukan, ya, bahwa kamu berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum. Wajib didampingi oleh penasehat hukum. Terus apabila dia tidak mampu atau tidak sanggup membayar seorang pengacara atau jasa penasehat hukum, maka, ya, pihak yang mempunyai wewenang atau orang yang memeriksa, dalam hal ini penyidik misalkan, jaksa atau hakim, ya, memberikan bantuan hukum, ya, menyediakan atau menunjuk penasehat hukum dengan cuma-cuma, tidak bayar, gratis, ya, teman-teman, ya. Ini ketentuan undang-undang. Nah, jadi ketika sudah disampaikan bahwasanya kamu berhak mendapatkan bantuan hukum karena tindakan pidana yang telah kamu perbuat di ancaman pidananya di atas 5 tahun, maka wajib didampingi oleh penasehat hukum. Nah, kalau misalkan dia menolak, maka si tersangka atau terdakwa harus membuat surat pernyataan, berita atau surat keterangan bahwasanya tidak bersedia untuk didampingi oleh penasehat hukum. Nah, itu harus buat pernyataan, teman-teman. Nah, jadi bukan sekedar atau persoalan pengacara membela
pelaku tindak pidana, ya bukan ya, tapi di situ juga ada amanah undang-undang ya. Nah, jadi bukan berarti seseorang melakukan perbuatan tindak pidana terus kemudian tidak berhak mendapatkan pembelaan gitu ya, enggak gitu juga konsepnya ya. Jadi setiap pelaku tindak pidana ya, mereka punya hak hukum, mempertahankan hak-hak hukumnya untuk melakukan pembelaan ya. Jadi teman-teman sangat jelas ya mengenai pelaksanaan bantuan hukum itu diatur di dalam pasal 56 ayat 1 KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila tersangka ataupun terdakwa dalam proses pemeriksaan pada setiap tingkatan, baik itu penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di dalam ruang pengadilan, apabila dia tidak mendapatkan bantuan hukum atau tidak didampingi oleh penasehat hukum, maka dapat dipastikan proses pemeriksaan tersebut itu cacat hukum atau tidak sah, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada konsep Miranda Rule ya, konsep di mana menerapkan seorang tersangka atau terdakwa wajib mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum ya, untuk apa? Untuk mempertahankan hak-haknya, mendapatkan pembelaan ya. Itu kira-kira teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, salam.